terima kasih kepada MC saudari Arum ya. Baik, terima kasih semuanya untuk mengawali. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bini nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amal ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat diizinkan untuk menimba ilmu di tengah kecemasan pandemi dan di situasi romantis bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menimba ilmu bersama-sama di forum diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Hak Asasi Manusia Pusdika Muhamka. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada uswatun hasanah Nabiullah, Nabi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4 UHAMKA, Bapak Dr. Haji Bunyamin MPDI. Yang saya hormati Bapak Dr. Despian Bandarsyah MPD yang pada kesempatan kali ini sebagai narasumber kita dan juga sebagai Dekan FKIP UHAMKA dan sekaligus Wakil Direktur Pusdika Muhamka. Yang saya hormati pula Bapak Mubarak Ahmad MPD selaku Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Hak Asasi Manusia UHAMKA dan seluruh panitia yang saya cintai dan hadirin yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini Pusat Studi Hak Asasi Manusia UHAMKA, Pusdika UHAMKA mengadakan aktivitas rutinnya yaitu diskusi bulanan. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah melangsungkan atau memulai serangkaian diskusi ini dengan diawali diskusi pertama itu mengangkat tema soal Islam dan HAM. Ya, bagaimana nilai, norma, dan etika di dalam HAM itu kemarin kita sudah bahas. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas salah satu tema yang cukup luar biasa dan cukup menarik ya untuk kita pahami soal pembudayaan HAM ya di rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena yang sama-sama kita ketahui banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang sebetulnya bisa kita jumpai di tengah-tengah kita dan sebetulnya motif terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa jadi atau cenderung terjadi karena pembudayaan HAM ini belum melekat di dalam budaya kita dan kita belum terbiasa terhadap pembudayaan HAM ini di dalam keseharian kita. Tidak perlu bercakap panjang lagi karena saya kira narasumber kita sudah hadir dan sudah mempersiapkan materinya yang cukup luar biasa ya. Kepada Bapak Dr. Despian Bandarsyah, tempat dan waktu kami persilakan. Mohon izin Pak Despian, mau kita yang operatorkan atau silakan. Mas Rafli bisa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ahmad Mubarok, Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saya hormati, Pak Ruslan, lalu Mbak Arum, pembawa acara, dan saudara moderator. Namanya Pustigham ya, saya nggak tahu namanya. Ini nggak disebut Pak Bunyamin dan Pak Manajer. Kayaknya tidak nampak di room Zoom kita ini ya. Jadi kalau nggak ada orangnya, nggak jangan disebut. Nanti tiba-tiba muncul, kaget semua Anda. Ya. Jadi kita sebut itu kalau ada orangnya. Yang disebut tidak ada orangnya itu Rasulullah. Saya sebut Rasulullah tadi, nggak ada orangnya, tapi disebut. Kalau Warek 4, Ketua Pustigham nggak hadir, ya nggak usah disebut lah. Nanti menyaingi Rasulullah, repot juga kita. Gitu ya. Baik. Ini sekitar seminggu yang lalu atau berapa hari yang lalu ini. Mbak Anastasia. Ya, namanya Anastasia ya? Iya, Pak. Oh, hubungi saya, minta mengisi kultum di bulan Ramadan. Ini kultum ini, kalau kultum orang-orang yang bergelut dalam dunia HAM ya begini kultumnya, sekuler gitu ya. Kalau Anda minta saya kultum di bulan Ramadan untuk bicara soal ketakwaan, nanti sangat religius spiritualis. Tapi karena minta bicara tentang pembudayaan HAM di rumah dan sekolah serta di masyarakat, ya nanti sekuler ini isinya ya. Baiklah, saya ingin mengawali tentang diskusi kita ini bahwa ini merupakan diskursus tentang HAM. Ya. Nah, diskursus tentang HAM sebenarnya titik dasarnya itu adalah persoalan kebudayaan, persoalan budaya dan kebudayaan. Jadi kita ini gombal saja bicara tentang HAM, kalau budaya masyarakat dan bangsanya masih primitif. Nah, begitu ya. Karena orang-orang yang menghargai HAM itu adalah mereka yang memiliki kultur atau kebudayaan yang tinggi. Salah satu ukuran kultur dan kebudayaan yang tinggi itu kalau masyarakat itu adalah masyarakat yang berilmu. Masyarakat yang kerjaannya itu mengembangkan ilmu melalui proses berpikir yang serius. Maka si Kuncara Ningrat misalnya membagi kebudayaan itu dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama itu kebudayaan itu adalah di batok kepala manusia ini. Di kepala manusia. Kebudayaan itu. Maka karena kepala manusia itu isinya pikiran manusia itu saling terhubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka itu disebut sebagai sistem kebudayaan. Nah, ini di sini sistem kebudayaan itu adanya. Inilah yang disebut dengan atau yang menjadi bagian dari apa yang disebut dengan budaya tinggi. Ya, budaya tinggi, high culture itu ya. Yang kedua, jadi ilmu pengetahuan itu adanya di sini. Yang kedua, sistem kebudayaan itu terletak di tengah-tengah masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu ada sistem norma, nilai yang itu menjadi substansi dari masyarakat. Lalu sistem norma dan nilai itu dilembagakan ke dalam
sistem sosial. Maka yang kedua dari kebudayaan, wujud kebudayaan itu adalah sistem sosial. Nah, itulah mengapa saya katakan yang ketiga itu ya yang wujud kebudayaan fisik ya. Itulah mengapa saya katakan ini gombal kita ini bicara soal kebudayaan kalau masyarakatnya tidak terdidik misalnya. Lah bangsa kita itu kan bagaimana mau menghargai HAM, mau budayanya rendah. Budaya rendah itu jangan kita parameterkan dengan tari-tariannya, dengan pakaian adatnya, jangan begitu. Kalau begitu mah itu simbol-simbol kebudayaan. Tapi kita lihat dalam perilaku kesehariannya. Rasa gerusu, hantam kromo, mau menang sendiri, malas, dengan disiplin yang rendah, berorientasi pada keberhasilan yang bersifat instan, dan seterusnya. Itu menandakan satu pribadi, satu masyarakat, satu bangsa dengan kultur yang rendah. Lalu kalau kulturnya rendah, sulit dia memunculkan otoritas dirinya sebagai manusia yang berbudaya. Maka HAM itu menjadi sesuatu yang rumit di negeri ini. Baik di level wong cilik, arus bawah, di level masyarakat menengah, bahkan di level elit dan sistem negara kita. Maka semakin tinggi kebudayaan suatu individu, ya, seseorang, masyarakat, bangsa, dan negara, kecenderungannya akan semakin baik perlakuannya terhadap HAM. Jadi HAM itu memang butuh keterampilan berpikir sosial tingkat tinggi. Maka saya katakan pendidikan itu penting. Karena pendidikan penting, maka aktor-aktor yang menyelenggarakan pendidikan itu juga tidak kalah pentingnya. Siapa itu? Rumah, sekolah, dan masyarakat. Maka kontekstual HAM sangat bergantung pada derajat ketinggian budaya suatu individu, suatu masyarakat, dan suatu bangsa. Kira-kira demikian itu. Itulah mengapa kita ini sebagai penggiat HAM, ya, sebagai orang yang punya kepedulian terhadap HAM itu masih panjang kerja-kerja bangsa ini untuk meningkatkan derajat ketinggian budaya satu komunitas hidup dimaksud yang saya sebutkan tadi. Dibutuhkan strategi kebudayaan yang dapat meningkatkan kesadaran HAM. Bagaimana sebenarnya strategi kebudayaan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh bangsa kita ini? Kalau bicara strategi kebudayaan, bingung saya ngelihatnya. Tapi ini sebenarnya dibutuhkan. Tanpa strategi kebudayaan yang kuat, berat sekali itu mengembangkan gagasan-gagasan HAM di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pembudayaan HAM adalah kerja-kerja kebudayaan yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran HAM manusia, yaitu individu, masyarakat, dan bangsa. Jadi itu memang sesuatu yang tidak mudah. 3 aktor HAM. Diskusi kita adalah soal pembudayaan HAM. Pada konteks ini, maka HAM dan kebudayaan perlu dibangun relasinya oleh agen sosial dalam kehidupan. Agen sosial itu siapa? Atau aktor sosial itu siapa? Yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Orang tua, nilai-nilai, dan guru, dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Itulah aktor dari pembudayaan HAM itu. Titik temu relasi antara HAM dan kebudayaan yang melibatkan ketiga aktor
kehidupan bersama itu adalah kebebasan berekspresi. Jadi orang itu memang, dan satu bangsa itu memang bisa disebut memiliki orientasi HAM yang baik kalau ada kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ekspresi tidak tumbuh dan tidak diberi ruang secara memadai, maka sebenarnya penghargaan terhadap HAM, bahkan nilai-nilai HAM itu sebenarnya nyaris tidak dimiliki oleh satu bangsa. Kayak di Burma atau Myanmar itu kan, semacam itu. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu debatable ya. Ada yang mengatakan Indonesia ini sudah negara semi otoritarian karena ngomong dikit ditangkap. Ada yang mengatakan bebas bicara dan seterusnya. Itu nanti yang lebih paham Pak Ahmad Mubarok. Nah, Pak Ahmad Mubarok kerjanya menganalisis negara dan warga negara, ya, negara dan masyarakatnya. Dia ahli atau pakar di bidang ilmu-ilmu kewarganegaraan. Jadi dia paham mana yang negara yang menampilkan wajah demokratisnya, mana yang negara menampilkan wajah represifnya. Di Indonesia itu saya mau katakan debatable. Karena instrumen-instrumen demokrasinya ada, internet tidak dihambat, tapi yang ditangkap dan masuk bui juga ada karena berbicara dan karena pembicaraannya. Kajiannya rumit dan kompleks untuk menempatkan negara sebagai terdakwa atas pelanggaran atau minimal skandal-skandal atau ketidaktaatan terhadap HAM. Nah, tanpa kebebasan berekspresi, ya, HAM dan kebudayaan hanya akan menjadi makhluk asing satu sama lain dan menjadi lebih asing lagi di hadapan para aktornya. Jadi aktor-aktor pembudayaan HAM di Indonesia itu asing tidak sih dengan yang namanya HAM? Ya. Itu rumah asing nggak dengan HAM? Sekolah asing tidak dengan HAM? Masyarakat asing tidak dengan HAM? Menurut hemat saya, ketiganya belum kenal betul tentang HAM. Di rumah itu masih juga berlangsung penindasan atas nama otoritas orang tua, misalnya. Tapi anak sekarang juga kurang ajarnya nggak kalah mantepnya juga kan. Diaturnya susah anak sekarang. Nah, orang tuanya sering kalah sama anaknya. Di sekolah juga terjadi penindasan terhadap HAM karena guru-guru tidak mengerti HAM dengan baik. Di masyarakat apalagi. Ada masyarakat salah dikit, bakar, gebukin sampai mati. Hujat, teror rumahnya, dan seterusnya. Itulah problem-problem kita. Jadi jangan-jangan aktor-aktor itu asing ketika berhadapan dengan nilai-nilai HAM itu, gitu kira-kira. Lalu kehidupan menjadi garing dan menyebalkan. Karena toleransi dan penghargaan hilang dalam relasi kehidupan yang ego dan saling merusak semata gitu. Saya kemarin lagi ceramah di El Sinta. El Sinta itu acaranya apa ya? Santap pengantar sahur ya, diskusi. Ada satu audiens bertanya. Jadi dia tinggal di Depok. Sekarang ini sedang marak protes terhadap toa masjid. Nah, artis siapa itu? Istrinya Hanung Harum.
Hanung, Wah, Pak Barok. Saskia Meka. Arum itu. Ya. Meka Jaskia apa? Jaskia Meka Adia ya. Itu lagi dihantam sama para netizen itu. Ya kan, betul kan bahasanya, makrosnya itu betul kan? Pak Barok, netizen toh. Bukan netizen, bukan. Netizen. Netizen. Karena dia protes toa. Lah ibu-ibu itu namanya Ibu Ong. Orang Cina tapi Muslim ini. Pengakuan dia Muslim. Karena dia protes, oh masjid mengadakan pengajian jam 12 siang sampai jam 2 sampai jam 3 sore. Sampai asar. Ngaji, tetapi bukan ngaji orang, tapi ngaji kaset. Gitu. Kalau sekarang ngaji MP3 lah. Kaset itu zaman saya waktu remaja. Gitu. Lalu dia sampaikan, karena mengganggu. Wah, dia diteror oleh masyarakat Muslim di sana. Terutama mungkin oleh orang-orang yang ada di masjid itu. Nah, itu kan menurut Anda itu pelanggaran terhadap HAM atau si ibu yang terlalu terlalu lebay, terlalu narsis gitu misalnya. Silakan Anda pikirkan itu. Anda sedang diuji dengan pertanyaan itu, apakah Anda seorang penggiat HAM sejati atau sekedar aksesoris HAM. Nah, di dalam Pusdik HAM Puhamka gitu. Itu Kang Barok ya. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Next. Ruang berekspresi. Ekspresi HAM perlu diawali pertama kali sejak di rumah. Lalu di sekolah. Selanjutnya tentu di masyarakat. Masyarakatlah yang akan mematangkan nilai-nilai HAM dalam diri individu itu. Pemahaman HAM dalam pikiran-pikiran individu itu. Karena individu itu bergaul dan mengadakan pergaulan di dalam masyarakatnya. Dalam suatu proses pembudayaan yang konsisten dan berkelanjutan tentunya. Dalam situasi semacam itulah kebudayaan dan HAM bergerak paralel. Jadi dia itu paralel begini dia. Kayak uang dengan kedua sisinya. Anda tahu duit kan? Udah gede masa nggak tahu duit. Ini uang logam dengan kedua sisinya. Sisi kiri, sisi kanan. Dia bergerak paralel ya. Dalam perkembangannya dengan kreativitas yang dimiliki oleh individu manusianya. Jadi perkembangan kebudayaan kebudayaan dan hak asasi manusia itu bergerak paralel tadi ya, bergerak paralel, membutuhkan penopang utamanya, yaitu siapa itu? Manusianya. Manusia yang kreatif, yang inovatif, yang memiliki kecenderungan berpikir open mind itu, terbuka, lalu mengalami proses yang bersifat liberatif itu, yang bisa mengembangkan kebudayaan dan HAM itu. Kalau manusia kebanyakan yang kita amati dalam struktur sosial masyarakat kita, itu nggak mungkin, susah sekali itu. Susah sekali, apalagi kalau adanya di kampung rambutan, ya, di terminal, di perempatan Pasar Rebo, itu nggak ada HAM di situ. Orang salah sedikit aja dia main maki tuh. Kira-kira begitu. Itulah mengapa ekspresi menjadi penting. Tanpa adanya ruang berekspresi yang diberikan oleh ketiga aktor itu, kebudayaan tidak akan berkembang. Dan tanpa kebudayaan, HAM tidak akan tumbuh dalam komunitas masyarakatnya. Jadi, kenapa HAM menjadi problem, seperti saya katakan di awal, karena memang
Masyarakat kita itu nyaris tidak berbudaya gitu. Ya, bukan masyarakat kita nggak pakai baju, bukan masyarakat kita tidak berpendidikan, bukan. Berpendidikan tapi memang tingkat pendidikannya juga memprihatinkan. Kalau Anda buka data dari Biro Pusat Statistik ya, tadi 273 penduduk Indonesia itu yang mengalami pendidikan tinggi itu hanya 8,8%. Anda ini bagian dari 8,8% itu. 8,8% itu setara dengan 25 juta penduduk Indonesia dari 273 juta itu. Dari 25 juta penduduk Indonesia yang mengalami tingkat pendidikan tinggi itu, mengenyam tingkat pendidikan tinggi itu, saudara sekalian dapat saya pastikan ya tidak sampai 50% yang serius ketika kuliah di perguruan tinggi. Yang lain main-main aja. Dari 25% itu yang cerdas, yang bisa mengambil manfaatnya secara maksimal itu tidak lebih dari 6 juta orang. 6 juta itu udah angka yang hebat. Maka kalau Anda kumpulin seluruh orang-orang pinter di Indonesia yang kerjanya cuap-cuap jadi narasumber, kayak Pak Barok itu misalnya, itu nggak nyampe 6 juta sebenarnya. Di data aja se-Indonesia itu. Artinya apa? Pendidikan kita itu memang lemah. Nah, kalau pendidikan itu lemah, maka rumit kita mengharapkan HAM itu berkembang dengan baik. Maka saudara-saudara sekalian, generasi bangsa akan kehilangan momentum untuk menjadi bangsa yang beradab dan berkemajuan, yang menjunjung nilai kemanusiaan dalam kehidupannya. Sebagai pilar dari proses pembudayaan, HAM, rumah, dan sekolah, serta masyarakat, perlu mengambil tanggung jawab bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi bangsa yang sadar dan ramah dengan HAM itu. Jadi memang kita ini perlu mengambil tanggung jawab itu. Karena tanpa tanggung jawab itu kita akan kehilangan waktu, kehilangan momentum. Kita sekarang ini tengah berlomba-lomba, ya, berpastabikul dengan isu-isu yang cenderung akan menghambat perkembangan HAM. Isu-isu gender, isu-isu kampanye dalam pilpres, pilkada, isu-isu ekonomi, isu politik, ya, isu agama, isu ras, dan seterusnya. Banyak isu yang menghambat kita. Oke, next ya. Next, itu repotnya kalau slide dikendalikan orang. Kalau orangnya bengong, nggak cepet dia. Next, itu judulnya doang. Ini dia. Pembudayaan HAM tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Mau melakukan proses pembudayaan dengan menafikan pendidikan itu nggak mungkin. Karena HAM itu sebenarnya nilai ya. Nilai itu hanya bisa diinternalisasikan, hanya bisa diapeksikan, hanya bisa dipahami, dan hanya bisa diketahui melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalau pendidikan dan pembelajarannya bagus, maka perilaku HAM itu merupakan produk yang paling genuine dari upaya-upaya pembudayaan HAM. Pembudayaan tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan karena pendidikan itu penting untuk memberikan pemahaman dan penerapan prinsip HAM sebagai bagian dari upaya membudayakan masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakatnya
berbudaya itu karena pendidikannya berjalan. Kalau pendidikannya tidak berjalan, maka masyarakatnya tidak berbudaya. Kalau masyarakatnya tidak berbudaya, maka masyarakat akan mengalami problem HAM itu sendiri. Lanjut. Hak dasar manusia. HAM pada dasarnya memang menjadi tujuan dari setiap kebudayaan yang melekat pada manusia modern. Jadi HAM itu kan hanya menjadi milik kolektif dari satu entitas masyarakat kalau masyarakat itu mengalami proses kemodernan. Apakah masyarakat primitif tidak mengenal HAM? Ya, tidak. No, buktinya Rasulullah tahun berapa? 600 kurang itu, ya, 571 sebelum 571 di Madinah itu sudah mempraktekkan dan mengenal HAM. Iya. Kenapa? Karena masyarakat Madinah di zaman Rasulullah itu adalah masyarakat yang modern. Masyarakat modern yang kosmopolit. Literasi hukumnya bagus, literasi ekonominya bagus karena mereka berdagang, ciri dari masyarakat kosmopolitan. Kemudian literasi keagamannya juga bagus karena menghargai agama itu atas prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan gitu. Buktinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dihargai di sana, dilindungi. Literasi politiknya juga bagus di era Rasulullah. Karena Rasulullah tidak menunjuk orang menjadi pejabat itu karena dia saudaranya, adiknya, kakaknya, atau pamannya, tidak. Dalam salah satu riwayat dan sejarah disebutkan paman Rasulullah, Abu Abbas, ya, yang mendirikan dinasti Abbasiyah itu minta posisi gubernur. Nggak dikasih sama Rasulullah. Artinya literasi politik di era Rasulullah itu bagus gitu loh. Nah, maka walaupun hidup pada abad ke-6, ya, Rasulullah itu pada abad ke-5 misalnya, tahun 520-an itu, tapi dia sudah masuk dalam kategori-kategori yang modern. Nah, pendidikan itu kan bertujuan untuk melakukan transformasi masyarakat dari era-era masyarakat tradisional yang berbasis agraris secara nilai kepada masyarakat modern yang berbasis industrialis misalnya. Sehingga kita bisa berharap bagaimana pendidikan diberikan kepada manusia dengan tujuan memelihara nilai kemanusiaan dalam diri manusia yang syarat dengan nilai HAM itu. Jadi Pak Barok menyinggung bahwa pendidikan itu adalah untuk memunculkan nilai dan karakter kemanusiaan di dalam diri manusia yang tertidur itu. Jadi kalau orang-orang tidak mengalami proses liberasi akibat pendidikan yang mandek, akibat mengakses pendidikan yang lemah, maka nilai-nilai HAM di dalam dirinya itu tertidur. Karena lama tertidur akhirnya tidak bangun-bangun, sudah mati dalam tidurnya gitu. Kira-kira demikian. Next. Kita masuk ke bagian pertama kita, HAM dan rumah. Rumah menjadi tempat pertama anak manusia mengenal dunia. Dengan perangkat nilai dan kebudayaan yang melingkupinya. Anda misalnya, siapa ini? Mas Azhar Nawawi. Anda mengenal dunia pertama kali kan di rumah. Nggak mungkin kan? Anda mengenal dunia pertama kali di mall, di rumah Anda. Karena orang tua Anda membesarkan Anda. Kata Iwan Fals,
Di rumah ini aku dilahirkan. Di balai bambu, buah tangan Bapakku. Jadi di rumah kita dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu. Begitu. Lalu karena di rumah, maka nilai-nilai yang ada di rumah itulah yang kita ketahui, yang kita yakini, yang kita internalisasikan, dan yang menjadi sandaran dari ekspresi-ekspresi kedirian kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita. Itu nilai yang ada di rumah. Kalau rumah itu penuh dengan sontoloyo dan kegersangan, akibat penghuni-penghuninya, terutama orang tuanya, sontoloyo dan bermasalah, maka ya nilai-nilai yang dianut ya nilai sontoloyo yang bermasalah itu. Begitu nggak kira-kira itu? Ya enggak. Nggak ada yang nyaut satupun juga. Membisu kayak di kuburan. Betul Pak, betul Pak. Jadi demikian. Sistem gagasan termasuk soal HAM diajarkan, dikenal, dan tumbuh dalam diri, pikiran, dan jiwa anak manusia untuk pertama kalinya di rumah. Orang tua kita ngajarin HAM nggak di rumah, Mbak Arum? Ngajarin HAM nggak ketika kita kecil? Diajarkan, kecuali Mbak Arum ayahnya nggak kenal HAM. Jadi ketika misalnya Azhar mengambil mainan adiknya nangis, apa kata orang tuanya? Azhar, kamu jangan ganggu adikmu. Itu hak adikmu. Kamu udah bangkotan, jangan ganggu adikmu lagi. Kira-kira begitu. Itu HAM bukan, Azhar? HAM Pak, betul Pak. Didikan HAM yang paling sederhana. Paling sederhana itu. Dan coba Anda bayangkan, Anda dididik dalam konstelasi nilai-nilai semacam itu sejak sampai Anda kemudian berkeliaran di luar rumah ketika Anda remaja. Paling tidak itu butuh 11 tahun. Butuh 12 tahun, bahkan bisa jadi butuh 13-14 tahun. Baru Anda keluar rumah, Anda menjadi remaja yang nakal. Kira-kira begitu toh. Maka nilai HAM itu sudah menetap dan given. Tinggal dia belum dipahami secara utuh. Belum dikonstruksikan dalam konteks pemikiran demikian. Dan kesadaran. Maka rumah menjadi tempat pendidikan bagi generasi manusia yang di dalamnya itu berlangsung penanaman nilai-nilai, yaitu nilai menghargai, toleransi, bersikap adil, murah hati, yang itu dicangkokkan oleh rumah ke dalam alam bawah sadar dan alam sadar anak manusia. Alam sadar kita ini. Kita itu antara sadar dan tidak sadar menerimanya. Lalu kemudian apa lagi? Ia berkelindan, nilai-nilai itu berkelindan dengan nilai spiritual yang berlaku di dalam rumah. Maka kalau rumahnya kering dari nilai spiritual, ya merugikan anak itu ya. Lalu apalagi? Dengan nilai spiritual melalui penghargaan anggota rumah terhadap nilai-nilai yang dimaksud itu. Nilai itu menjadi benih demokrasi. Benih hak asasi manusia yang mendasar itu, yang membentuk individu dapat selaras dengan kehidupannya. Itu kan begitu ceritanya itu di rumah itu. Oke lah, kita lanjutkan saja. Ini sudah mau jam 5. Sampai jam berapa ini kira-kira ini saya bicara ini?
Sampai jam 5, Pak. Sampai jam Nanti 5. 30 menit kita sesi tanya jawab. Ya. Oh, ada musik nih, asik nih. Ketika anak itu masuk sekolah, mengikuti pendidikan dasar, mengikuti pendidikan atas, pendidikan menengah atas, dasar-dasar karakternya itu sudah terbentuk. Dia sudah bawa itu dari rumah. Makanya kan kalau teman Anda waktu SD toh, ketika ada temannya gangguin siapa? Temannya lagi kan? Bahkan mungkin sampai nangis temannya. Kan ada yang mengatakan, ih kamu jahat deh. Kok ganggu si Anu? Atau ketika minjem barangnya, barang kamu dipinjam oleh, barang Anda dipinjam oleh teman Anda, lalu teman Anda menghilangkannya, maka teman Anda yang lain mengatakan, Ita, kok kamu pinjam barang, dia nggak dipulangin. Kira-kira. Itu pantulan dari nilai-nilai yang dikembangkan di dalam rumah. Maka anak sudah memiliki watak itu, biasanya juga memiliki sifat-sifat yang baik, yang tinggi, karena dia punya intelijen, punya kesadaran kecerdasan intelijensinya itu, punya kecerdasan emosinya dan kecerdasan spiritualnya. Dan itu terformat dan dikembangkan dengan baik sejak di rumah. Maka nanti saudara kalau Anda menikah, Anda punya anak, Anda perlu memahami bahwa rumah itu merupakan entitas yang penting dan strategis dalam konteks persemaian nilai yang membebaskan itu. Bagi tumbuhnya pemahaman dan pembentukan serta pengembangan HAM di dalam diri dan kesadaran generasi kita. Oke. Sekarang HAM dan keluarga. Kita perlu meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting. Ya kan? Ya sudah satu paket lah dengan tadi ya. Sebenarnya keluarga itu sudahlah, kita lewatin aja keluarga ini. Terlalu lama nanti. Keluarga ini kita lewatin. Nah, ini dia pendidikan dan HAM. Jadi sekarang itu sekolah. Kita masuk ke sekolah. Saudara-saudara sekalian, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, 2004 sebenarnya nih ya, tentang sistem pendidikan nasional mengatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai culture, dan kemajemukan bangsa. Jadi semangat dari pendidikan di Indonesia merujuk pada konstitusi Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional kita itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada keragaman begitu. Jadi kalau pendidikan itu sempit, tidak mengakomodasikan keragaman, ya itu bertentangan dengan undang-undang. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mempraktekkan nilai dan sikap yang menghargai proses. Proses itu adalah proses yang bermakna bagi perbedaan-perbedaan yang ada itu. Sikap respek dan empati, sikap toleran dan tidak diskriminatif, perspektif nilai agama, nilai kultural yang berbeda, perlu diperlakukan sebagai sebuah kekayaan bagi pendidikan yang menjadi dasar bagi sekolah dan guru untuk mengenalkan
kemajemukan bangsa Indonesia kepada siswanya. Jadi Anda itu harus mengerti bahwa keragaman itu sebuah keniscayaan, bahwa keragaman itu bersifat taken for granted, sesuatu yang bersifat kodrati. Maka saudara-saudara sekalian, kalau nanti menjadi pendidik, itu harus menggunakan ekspresi-ekspresi keragaman itu sebagai kacamata di dalam melihat murid-muridnya. Menggunakan nalar keragaman itu sebagai dasar berpikir di dalam memberlakukan murid-muridnya. Menggunakan kesadaran keragaman itu sebagai sandaran di dalam mendorong murid-murid kita menjalankan perilaku-perilaku yang sejalan dengan keragaman yang ada. Itu penting sekali. Nah, kalau tanpa itu ya berbahaya masa depan bangsa ini. Karena salah satu karakter bangsa yang dibangun kembali melalui pendidikan nilai adalah toleransi. Jadi HAM tanpa toleransi itu ya omong kosong gitu. HAM itu harus berpijak pada nilai toleran. Lanjut. Diskriminasi dan HAM. Segenap pemangku kepentingan perlu untuk memastikan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan, ras dan etnis, disabilitas dan orientasi seksual, dan lain sebagainya dapat dipayungi dalam penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan itu. Inilah cikal bakal bagi tumbuhnya sikap terbuka dalam pembudayaan HAM di sekolah kita. Nah, memang kita itu masih rumit ya. Masih rumit kita dalam masalah agama misalnya. Itu rumit sekali tuh. Lalu dalam memandang perbedaan-perbedaan atau orientasi seksual itu masih rumit. Belum ada tempat itu. Jadi misalnya orang-orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang itu kan itu adalah problem, penyakit yang harus diatasi dan disembuhkan. Tapi tidak bisa dia mengebiri hak-hak dasar HAM-nya itu, yaitu sekolah, mendapatkan pendidikan dengan baik. Justru kalau dia dihambat malah menjadi peluang untuk makin bermasalah itu malah menjadi semakin terbuka. Itu kita belum bisa itu kan, masyarakat kita belum terbuka untuk poin-poin itu. Next. Prinsip sekolah, ya, lanjut. Lanjut. Prinsip sekolah sebagai ruang publik dalam pengelolaan kebinekaan adalah upaya untuk memberikan pengakuan dan akses bagi ekspresi siswa dan komunitas di sekolah yang bersandar pada jati diri masing-masing dan menjalankan interaksi dalam relasi yang equal, relasi yang seimbang, setara, dan tidak mendiskriminasi satu dengan lainnya. Bisa nggak misalnya sekolah itu menjalankan prinsip-prinsip semacam itu? Equal dan tidak mendiskriminasi. Nah, pada prakteknya itu masih sering terjadi di sekolah kita. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM itu di sekolah itu sebenarnya kayak gunung es gitu ya. Kayak gunung es dia. Banyak sebenarnya tetapi tidak nampak di permukaan itu. Kira-kira semacam itu. Pembudayaan HAM melalui pembentukan karakter berdasarkan pada prinsip pengakuan terhadap kebinekaan dilakukan melalui pengembangan sikap, yaitu empati misalnya, inklusi dan toleran tadi. Ini dapat dilakukan oleh sekolah sebagai wahana belajar
untuk mengembangkan segenap talenta dan potensinya sebagai wujud upaya pembudayaan HAM. Jadi pendidikan itu ya wujud upaya pembudayaan HAM. Melalui pembelajaran, siswa dikenalkan dengan keragaman keindonesiaan kita itu. Oke, lanjut. Di pendidikan, keragaman, dan nilai. Penting aktivitas dalam ruang publik sekolah yang bersifat beyond atau melampaui. Ya, beyond akan kebutuhan pengelolaan kebinekaan untuk menciptakan kebudayaan sekolah dengan karakter utama, yaitu kerjasama, komunikasi, kritis, dan kreatif, dengan menempatkan keragaman sebagai titik awal pendidikan. Keragaman nilai dan budaya diletakkan sebagai modal bagi siswa untuk membangun kebudayaan di masa mendatang. Jadi keragaman itu memang harus diletakkan sebagai modal, bukan sebagai masalah. Guru, orang tua, masyarakat itu harus bisa memotret keragaman itu dengan jernih sebagai salah satu cara, kalau bukan satu-satunya cara untuk membangunkan kesadaran masyarakat akan HAM. Jadi dia modal penting. Bangsa-bangsa, masyarakat, dan individu yang bisa melepaskan diri dari pandangan-pandangan sinis terhadap keragaman, itu akan menjadi sosok-sosok pionir di dalam menjalankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berorientasi pada HAM itu. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, sekolah bukan sekedar tempat berlangsungnya transfer pengetahuan semata, tetapi juga memiliki fungsi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai yang dapat membentuk karakter anak didiknya. Nah, pendidikan semacam itu merupakan usaha yang mulia tentunya. Itu mendesak, ya. Jadi gagasan-gagasan itu mendesak untuk dilakukan. Sekolah perlu memiliki tanggung jawab, bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga melahirkan, ya, peserta didik yang unggul dalam hal karakter, jati diri, dan kepribadiannya. Berikutnya, masyarakat dan pembudayaan HAM. Masyarakat merupakan aktor yang tidak kalah penting dalam upaya pembudayaan HAM. Karena masyarakat itu memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pembentukan dan pengembangan individu manusia. Nah, upaya penanaman nilai dan etika yang berorientasi pada HAM itu juga menjadi kepentingan-kepentingan masyarakat. Sepanjang masyarakatnya itu memang memiliki bangunan kesadaran yang kokoh, memiliki struktur yang logis di dalam mendorong proses-proses sosialisasi dan pengembangan HAM. Maka dimungkinkan karena masyarakat bersama sekolah dan rumah menjadi bagian yang bersifat komplementer dalam upaya membentuk kepribadian individu itu. Jadi dia saling menopang, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sepanjang ketiga aktor itu memang berada dalam kondisi yang waras, bukan dalam kondisi yang sakit. Nah, kalau ketiga aktor itu dalam kondisi yang sakit, maka problem
Ya, problem penegakan HAM itu memang menjadi seperti jalan yang sangat terjal. Yang jalan terjal itu kemudian ditambah dengan duri, ditambah dengan apa namanya terik matahari, ditambah dengan angin yang kencang dan seterusnya. Jadi kita itu kan sebagai bangsa seperti itu kondisinya gitu. Oke, kita lanjut. Di bagian terakhir dari slide saya. Jam 5 persis kita selesai. HAM juga memiliki keterkaitan dengan budaya suatu bangsa. Tadi dikatakan semakin tinggi penghargaan terhadap HAM dari suatu bangsa, maka akan semakin baik kebudayaan dan peradaban bangsa itu. Semakin rendah penghargaannya terhadap HAM, yang penghargaan yang rendah terhadap HAM itu bisa muncul dari berbagai alasan dan wajah manusia. Ya, karena alasan dan wajah pendidikan yang rendah, karena alasan dan wajah ekonomi yang tidak berkeadilan, karena wajah dan alasan politik yang rakus dan serakah, karena alasan dan wajah agama yang ortodok dan sempit pemikirannya, itu bisa menjadikan ya, HAM dari suatu bangsa itu menjadi lemah. Karena peradaban bangsa itu lemah. Jika semakin baik kebudayaan dan semakin tinggi peradaban satu bangsa, semakin baik HAM dipraktekkan oleh bangsa itu. Karena kebudayaan dan peradaban bangsa dapat diukur antara lain ada penghargaan terhadap nilai kebebasan dan kemanusiaan yang dijalankan dalam relasi yang equal tadi dan terhormat. Strategi kebudayaan menjadi penting untuk mengagregasikan HAM sebagai satu sikap dan cara pandang pada masyarakat kita. Bangsa Indonesia itu perlu mengedepankan konteks ini. Bagaimana pembangunan nasional didesain untuk menghasilkan kebudayaan yang komplementer dengan HAM. Hanya dengan itu nilai HAM dan praktek HAM dapat mewujud di dalam negara dan menjadi aktor yang menguatkan kohesivitas keindonesiaan kita itu. Jadi ini memang penting, saudara-saudara sekalian. Dalam konteks kebinekaan, sebagai konsep perlu dilihat dimensi kebudayaan yang bersifat dinamis. Kebudayaan Indonesia perlu diletakkan, saya kira perlu diletakkan dalam konteks ruang yang terbuka dan dinamis itu. Jadi itulah mengapa pembangunan perlu dikelola dengan menerapkan politik kebudayaan dan strategi kebudayaan yang dapat mendorong proses pembangunan bangsa berlangsung dengan lebih baik lagi. Yang terakhir, berikutnya, maka HAM dan budaya bagi masyarakat menjadi penting. Bagi bangsa ini menjadi penting. Karena ia menjadi indikator dari relasi keduanya dalam melihat kemajuan satu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang beradab dan berbudaya. Keadaban dan kebudayaan itu disebabkan karena bangsa dimaksud menjalankan dengan penuh disiplin nilai kebebasan dan tanggung jawab yang equal tadi. Dan konsisten di antara anak bangsanya. Yang itu merupakan perwujudan HAM dalam praktek kehidupan bersama di antara anak bangsa dimaksud. Saya kira itu. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Despian Bandarsah yang cukup luar biasa membedah ya atau
mengkuliti tema diskusi kita pada hari ini ya. Saya kira saya sebagai moderator juga cukup menikmati penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Juga kepada para peserta juga terprovokasi untuk menanyakan segala pertanyaan yang sudah masuk Pak Desvian ini ke saya sebelum sesi tanya jawab ini dimulai. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 pertanyaan ya yang peserta ingin tanyakan. Namun karena kita memiliki keterbatasan waktu, maka kita pilih menjadi 3 penanya. Oke, sebelum saya izinkan yang mention ke saya coba izinkan kepada peserta terlebih dahulu yang ada di room Zoom ini, jika ingin bertanya dipersilakan memakai emoticon raise hand ya terlebih dahulu. Kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, kepada Rizkindo Junior dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkindo, mahasiswa pendidikan sejarah FKIP HUAMKA. Menarik bagi saya materinya terutama adalah tolak ukur dari pemberdayaan HAM adalah tingkat kebudayaan itu sendiri. Artinya ketika masyarakat berada pada tingkat teratas kebudayaan yang ditandai dengan cara berpikir dan bersikap secara rasional, artinya yang menjadi dorongan utama atas pemenuhan HAM dalam dunia bermasyarakat adalah pendidikan itu sendiri. Yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa pendidikan harus berporos dengan HAM dan lain sebagainya. Nah, namun pada dunia modern saat ini atau dunia kontemporer, masyarakat melihat bahwa tolak ukur keberhasilan manusia dalam menempuh kependidikan adalah ketika dia berhasil masuk ke dalam ruang-ruang kerja. Artinya pandangan pragmatis ini melihat bahwa keberhasilan itu bukan lagi bersifat filosofis, melainkan hal-hal yang memiliki nilai materialis gitu atau yang bisa dibuktikan dan secara langsung. Maka dari itu hal ini menggeser pendidikan yang menciptakan nilai-nilai atau membentuk karakter ini berubah menjadi pendidikan yang membentuk masyarakat yang terampil gitu, siap bekerja. Artinya pendidikan hampir menjadi pelatihan karena mereka mendidik masyarakat untuk menjadi tenaga-tenaga ahli yang disiapkan dalam dunia-dunia kerja itu sendiri. Nah, itu pertanyaan dari saya. Mohon tanggapannya Pak Desvian mengenai dunia pendidikan saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Langsung kepada. aja ya. Ya, silakan Pak Desvian bisa langsung direspon. Ya. Jadi persyaratan kinerja HAM yang baik dari satu bangsa itu kalau ada sistem pendidikan yang bisa mengagregasikan nilai-nilai tentang pembangunan manusia gitu loh. Jadi kalau nilai-nilai pembangunan manusia atau pembentukan karakter manusia itu bisa diagregasikan, maka sebenarnya pendidikan itu tengah melakukan kerja-kerja yang bisa melahirkan manusia-manusia yang sadar akan dirinya dan sadar akan orang lain. Maka ditekankan misalnya oleh UNESCO dalam 4 pilar pendidikan yang di launching pada 1996 lalu. Pada bagian pertama itu UNESCO mengatakan bahwa learning to know, belajar untuk mengetahui. Lalu pengetahuan semacam apa yang dimaksud oleh UNESCO itu adalah pengetahuan yang bermakna.
Karena tanpa belajar pada orientasi pengetahuan yang bermakna, maka learning to do tidak akan terjadi. Belajar untuk melakukan. Ya. Melakukan apa? Melakukan perbuatan yang bermakna. Karena pengetahuan yang bermakna itu hanya akan muncul dari pengetahuan yang bermakna. Ini harga mati nih konsep ini ya. Nggak usah diuji lagi, harus diyakini. Dan keyakinannya juga harus hakul yakin. Bahkan ainul yakin gitu. Itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh si Abraham Maslow. Abraham Maslow itu adalah tokoh psikologi jalan ketiga. Tokoh psikologi jalan ketiga itu adalah aliran psikologi jalan ketiga itu adalah aliran psikologi yang mengkonvert ya, atau yang memixing pandangan-pandangan psikologi awal yang psikologi itu berangkat dari kondisi-kondisi psikologis manusia, individu, dengan pandangan-pandangan sosiologi terbaru, yaitu sosiologi memandang dari sisi dinamika sosial masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh Maslow, bahwa Maslow mengatakan tidak ada perbuatan yang baik yang dilakukan oleh individu dalam hidupnya. Jadi individu itu nggak mungkinlah melakukan perbuatan yang benar gitu loh. Tanpa didasarkan oleh pengetahuan tentang yang benar. Jadi dia tahu dulu baru dia melakukan. Itulah mengapa pendidikan itu penting. Nah, dengan demikian pendidikan itu kan bertujuan untuk menanamkan kebaikan. Maka yang berlangsung adalah pendidikan nilai. Pendidikan tanpa pendidikan nilai itu sebenarnya bukan pendidikan junior. Rizkindo Junior. Karena pendidikan selalu mengisyaratkan ya, pembinaan dan pengembangan nilai dalam diri manusia. Karena yang mau dihasilkan itu adalah karakter dan kepribadian. Di negara kita itu kan problematis. Negara kita itu adalah negara yang tengah membangun, negara yang tengah mengalami transisi yang panjang dari masyarakat tradisional berbasis agraris pada masyarakat modern berbasis industrialis dan berbasis pengetahuan. Dan nggak selesai-selesai. Karena yang saya katakan tadi datanya itu, ada 66% bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu yang hanya tamat SD dan tidak tamat SMP. 66% itu angkanya setara 170 juta itu, jangan main-main itu. Nggak pusing membayangkan masyarakat kita itu. Kalau di masyarakat kita itu, tetangga kita, teman kita, kelakuannya ada yang aneh-aneh, ya memang begitu. 170 juta ya nggak berpendidikan. Apakah semua yang tidak berpendidikan brengsek? Enggak juga. Ada orang nggak sekolah masih punya sopan santun ada. Tapi kan yang nggak brengsek itu nggak banyak. Dan yang nggak brengsek itu biasanya kan nggak menonjol toh. Yang brengsek itu yang menonjol. Kira-kira begitu. Maka kemudian, saudara sekalian, karena orientasi pendidikannya pada sekedar pengetahuan yang semu dan praktis, lalu juga orientasi pendidikan itu ditujukan untuk upaya memenuhi kebutuhan pembangunan nasional yang bersifat fisik. Karena pembangunan nasionalnya itu sejak era Orde Baru sangat pragmatis.
sampai hari ini tidak kalah pragmatisnya, lalu kemudian itu bergerak menjadikan masyarakat juga tidak kalah pragmatisnya. Masyarakat itu lebih mendahulukan nilai belajar matematika, fisika, dan kimianya yang baik ketimbang nilai belajar sejarah, sosiologi, antropologi, dan budayanya yang baik. Nggak cukup sampai di situ kemalangan pendidikan kita itu. Nah, ternyata disiplin ilmu-ilmu yang saya sebutkan pada bagian kedua itu juga tidak berlangsung dengan pendekatan-pendekatan yang membumi dan holistik akibat kapasitas dan kualitas guru yang bermasalah. Jadi lengkaplah sudah pada pengambilan kebijakan state, pendidikan kita diarahkan pada sekedar pembelajaran yang praktis. Sekarang ada istilah merdeka belajar. Merdeka belajar itu dititik beratkan pada vokasi. Agar kemudian lulusan-lulusan kita itu bisa hidup di dunia kerja. Kan sama dengan link and match pada sekitar tahun 90-an itu oleh Wardiman Joyonegoro dulu. Jadi yang ingin dikembangkan itu keterampilan kerasnya untuk memenuhi dunia kerja. Maka pendidikan itu menghamba pada perusahaan, pada korporasi, dan seterusnya. Tapi perangkat lunaknya, keterampilan lunaknya itu, software-nya itu yang dimiliki oleh kita manusia ini tidak dikembangkan dengan serius. Misalnya, walaupun sekarang kita mengenal istilah pendidikan karakter. Oke, itu ada substansi yang bisa mengimbanginya. Tapi kan cara pandang pemerintah dan masyarakat kita, bahkan sebagian guru-guru kita, itu masih mengakar pada konsep pendidikan pragmatis dan instan itu. Kira-kira semacam itu. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan. Guru sebagai ujung tombak dari pendidikan kita harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan bukan sekedar pengetahuan. Pendidikan juga menyangkut nilai. Yang dikatakan Maslow tadi, ya, bahwa tidak mungkin ada perbuatan yang baik tanpa didasarkan oleh pengetahuan tentang yang baik. Jadi learning to know-nya itu belajar untuk mengetahui apa? Mengetahui sesuatu yang bermakna, agar sesuatu yang bermakna itu kemudian bisa dia lakukan dalam kehidupannya, sehingga kemudian dia bisa melakukan perbuatan yang bermakna. Nah, perbuatan yang bermakna itu merupakan satu proses yang panjang dalam kehidupan individu itu untuk menuju apa yang disebut dengan learning to be, belajar untuk menjadi. Menjadi siapa dia? Tentu saja dia menjadi dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak berhasil menjadi dirinya sendiri, maka orang-orang itu tidak memiliki kepribadian. Karena dia tidak memiliki kepribadian, maka dia menjadi warga negara yang bermasalah. Itu teorinya itu begitu. Lalu kalau dia menjadi diri sendiri, maka kemudian dia menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk menjadi bagian dari masyarakatnya. Apa yang disebut dengan learning to live together. Belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Belajar untuk hidup bersama dalam komunitas masyarakatnya itu adalah individu yang memberikan manfaat kepada orang lain.
Maka puncaknya yang dikatakan UNESCO itu sejalan dengan yang dikatakan Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu adalah dia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah orang-orang yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Orang-orang yang memberikan manfaat bagi kehidupan itu berarti dia memiliki perspektif, memiliki sikap, memiliki pembicaraan, dan memiliki perbuatan yang berorientasi pada pembudayaan HAM dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Jadi nggak bermasalah orang-orang semacam ini. Orang yang bermasalah itu yang nggak pernah melalui proses belajar semacam ini. Kalau dia berekonomi, dia serakah. Kalau dia berpolitik, dia berotoriter. Kalau dia beragama, dia nyalahin orang terus, mengkapir-kapirkan orang kerjaannya. Kira-kira begitu. Nah, saya kira itu, Rizkindo. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang cukup luar biasa ya dari Pak Despian. Cukup menjawab sekali ya, Mas Kindo. Mungkin kita langsung bergeser ke penanya selanjutnya. Ini masuk atas nama Demas Rizky. Dipersilakan Demas. On mic ya, on mic. Halo, Ya. Demas. Tes, halo. Ya, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum. Saya Demas Rizky dari Teknik Informatika. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak dengan panasnya gesekan kaum progresif dan kaum konservatif di ranah pendidikan, maksudnya kampus, yang mempermasalahkan tentang RUU PKS dan kebijakan Mensos yang akan mempermudah kaum transgender untuk mengurus KTP. Sekian. Ya. Jadi saya isu ini nggak terlalu saya ikuti. Saya udah lelah juga mengikuti banyak isu itu. Tapi saya ingin bilang begini. Dalam kehidupan yang umum selalu ada kondisi-kondisi paradoks, antagonistik ya. Yang antagonistik itu bisa kita kategorikan sebagaimana yang Dimas katakan. Ada kaum progresif dan ada kaum konservatif. Kaum konservatif itu biasanya berpijak pada nilai-nilai lama dan nilai-nilai agama yang dimaknai secara kaku. Ketika nilai tradisi dan nilai agama itu bermain dalam wajah yang kaku, maka sebenarnya masyarakat itu terprosok ke dalam kultur dan keadaban yang rendah. Agama itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak memberikan pintu keluar. Padahal agama itu kan harus dimaknai sebagai dimensi-dimensi yang memberikan pintu keluar bagi problem kehidupan bersama gitu. Bagi problem kehidupan bersama. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu tidak rumit, tidak kaku-kaku gitu. Tidak kaku Rasulullah itu. Dia menjalankan nilai-nilai Islam itu dengan penuh kemewahan dan keanggunan gitu kira-kira. Nah, dalam konteks yang dimaksudkan tadi itu kan persoalan apa? Persoalan kurikulum ya. Mana tadi siapa itu? Si Dimas. Ada persoalan kurikulum, ada isu tentang apa? Iya Pak, ini tentang undang-undang pelaku kejahatan seksual di ranah kampus Pak. Ya, ada isu tentang kurikulum, ada isu tentang macam-macam lah ya, termasuk juga isu tentang kejahatan seksual itu ya. Kalau itu kan kejahatan seksual itu sebagaimana bentuk kejahatan yang lain itu tidak perlu kita perdebatkan.
Jadi tidak ada kompromi untuk persoalan-persoalan itu. Bukan hanya kejahatan seksual, tetapi juga misalnya pelecehan seksual, ya, termasuk di dunia kampus tidak ada kompromi. Saya dalam sejarah saya jadi pimpinan fakultas sejak 2012, saya sudah 3-4 kali, 4-5 kali bahkan menangani masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen, oknum dosen kepada mahasiswa misalnya. Saya selesaikan. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi untuk kasus itu tidak ada problem. Saya setuju saja kalau undang-undang itu diberlakukan. Karena perilaku patron terhadap klien. Patron itu kan dosen ya, klien itu mahasiswa. Perilaku patron terhadap klien yang tidak baik, bahkan cenderung menghegemoni, menindas, menekan, itu kan pelanggaran HAM. Dan tidak ada tempatnya itu. Apalagi dalam kampus kita yang memiliki perspektif nilai-nilai yang menolak tindakan semacam itu dengan tegas. Gitu. Tidak ada ruang di sana. Saya kira itu Dimas ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, oke baik. Terima kasih. Mungkin karena masih ada waktu ya, Pak Despian sekitar 10 menit lagi kita ke penanya terakhir ya. Kami undang kepada Saudari Wardah untuk dipersilakan bertanya. Apakah masih ada di dalam ruang Zoom? Wardah? Oh, nampaknya sudah live. Oke, kalau begitu kita bergeser ke penanya selanjutnya. Saudari Reni. Dipersilakan, Saudari Reni. Sebentar ini, sebelum Reni nih. Ini pertanyaan Dimas ini baru saya baca nih. Jadi mempermasalahkan kasus RUU PKS dan kebijakan Mensos yang akan mempermudah transgender mengurus KTP. Jadi kan KTP itu kan hak setiap warga negara ya. Seperti yang saya katakan tadi, individu-individu yang memiliki orientasi seks menyimpang pun berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi mereka yang memiliki apa? Memiliki status gender yang berbeda dari kewajaran, itu juga berhak untuk mendapatkan KTP dan mengurus KTP. Kalau enggak dolim itu. Persoalannya adalah bahwa statusnya itu bermasalah di mata agama itu lain soal, itu persoalan beda lagi itu. Jadi kita ini memang dalam kehidupan yang beragam, kita itu tidak bisa mendiskriminasikan orang dengan cara-cara semacam itu. Jadi kalau kita tidak senang dengan apa? Dengan berkembang biaknya pola hidup penyimpangan seks, masuk transgender itu, maka kita harus bisa membentengi generasi muda kita itu dengan pandangan-pandangan yang rasional, yang ditautkan dengan perspektif keagamaan yang rasional pula. Tetapi bukan mendiskriminasikan posisi orang, hak-hak orang dalam kehidupan dia sebagai warga negara. Nah, ini yang masih belum bisa kita urai dengan jernih ya. Saya mengatakan ini bukan saya setuju dengan transgender. Kalau saya mengatakan generasi yang memiliki orientasi seksual menyimpang itu harus mendapatkan layanan pendidikan yang equal, bukan karena saya setuju dengan orientasi seks yang menyimpang, bukan. Ketidaksetujuan saya itu adalah satu hal. Tapi memberikan layanan yang adil dalam konteks hak dia sebagai manusia itu adalah hal lain. Nah, silakan yang berikutnya. Oke, baik. Kepada Saudari Reni, dipersilakan untuk bertanya. Iya Kak, terima kasih. Saya izin bertanya ya Pak.
Ya. Mungkin tadi ada sedikit menyambung kepada pertanyaan Kak Demas ya. Jadi di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara merekognisi atau mengakui kelompok yang beda atau yang aneh di lingkungan kita, Pak, seperti ada Ahmadiyah atau Syiah, terus ada juga yang seperti tadi dikatakan oleh Kak Dimas itu LGBTQ gitu, dan sebagainya gitu, Pak. Nah, karena di sisi lain batin kita juga cenderung menolak gitu atau ignorance gitu, menolak mereka gitu. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih ada sikap ignorance itu gitu pada diri kita? Nah, apakah itu mekanisme alami pada diri kita sebagai manusia untuk memilah kebenaran dan kesalahan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sikap seperti itu kan tumbuh subur karena ketidakpahaman manusia akan dirinya dan orang lain. Jadi kan perlu dibangun perspektif yang adil. Allah saja kan mengatakan dalam Al-Quran itu, berlaku adillah kamu sekalipun terhadap musuhmu gitu loh. Ya kan? Lah yang mengalami penyimpangan seksual musuh kita bukan. Bukan. Orang-orang Ahmadiyah dan seterusnya musuh kita bukan. Bukan. Oh, kemudian mereka akibat kategori-kategori beragama dan kategori-kategori seksual bermasalah, itu ranah yang berbeda. Itu ranah yang berbeda. Jadi saya kira salah satu kuncinya adalah kan perlu dialog, perlu komunikasi. Tanpa dialog maka yang kemudian yang muncul adalah sikap keras dan menang-menangan. Nah, sikap keras dan menang-menangan itu kan perspektif primitif, ya, apalagi kemudian kalau ditambah dengan main kekerasan, itu naluri primitif dari manusia. Lalu karena kita ini sekarang hidup dalam zaman yang terbuka, modern, maka kalau ada perspektif atau persoalan semacam itu kita harus dekati dengan pendekatan-pendekatan nalar yang sehat. Tidak selesai pada nalar yang sehat, kita ajukan misalnya pada tuntutan-tuntutan hukum yang berkeadilan. Ini sederhana saja. Lah keruwetan yang ada di negara kita itu kan lebih banyak disebabkan karena ego dan ketidakmampuan bernalar secara objektif gitu. Jangankan pada isu-isu yang sensitif seperti Syiah, itu warisan sejarah panjang. Warisan sejarah panjang akibat kekecewaan kubu Ali terhadap peristiwa tahkim misalnya, atau misalnya persoalan-persoalan homoseks dan seterusnya, itu persoalan sensitif. Pada persoalan yang tidak sensitif dan tidak sakral saja, persoalan propan, apa itu demokrasi, wah, kita berantemnya nggak habis-habis toh, sampai berjilid-jilid bertahun-tahun. Maki kadrun, maki apa namanya cebong dan seterusnya, itu kan nggak berkesudahan. Padahal itu bukan persoalan sakral, itu persoalan propan keduniawian saja. Bagaimana kalau itu menyangkut persoalan yang sakral, spiritual? Wah, ontoklah pertahanan rasionalitas kita dalam menilai persoalan dimaksud gitu. Memang mengenaskan memang kondisi kebangsaan kita itu ya. Kita itu banyak musuhnya, yang musuh itu diciptakan sendiri oleh kita. Wah, ribet sekali nih menjadi warga negara Indonesia itu. Ada musuh ekonomi, musuh politik, musuh agama, musuh pendidikan, musuh kebudayaan, musuh kebodohan, macam-macam musuh kita itu. Akhirnya orang Indonesia itu tidak pernah bisa berkembang maju karena memperhatikan musuh-musuhnya saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana mengembangkan dirinya untuk dapat memenangkan pertarungan dengan musuh-musuhnya di kemudian hari. Jadi itu yang sering saya katakan.
Cuma pandangan saya itu kan kadang-kadang nggak rasional bagi orang lain. Kadang-kadang pandangan saya itu provokatif. Jarang yang setuju dengan pandangan saya. Saya mengatakan misalnya, gimana kita mau maju kalau kita membenci Cina? Oh, Cina nggak punya salah kok sama kita, kita benci. Kalau kita mau maju, kita pelajari kenapa Cina bisa maju. Kalau kita membenci kan kita nggak mau tuh mengetahui kenapa Cina bisa maju. Lalu kemudian kesalahan-kesalahan Cina itu yang menurut kita misalnya membahayakan kita, ya kita punya secara rasional, tidak secara emosional. Karena responnya selalu emosional, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu cenderung rontok di tengah jalan. Wah, dulu toh karena isu-isu 212 mau bikin MAT tandingan, bikinlah MAT apa itu MAT 212, gagal, nol hasilnya. Lalu karena sentimen sama sari roti, bikinlah roti Al-Maida. Belum sampai digigit orang, udah hilang tuh roti. Karena respon-respon emosional. Lalu karena marah terhadap bank syariah, Muhammadiyah ingin bentuk bank syariah sendiri. Mana? Ngomong doang. Memang bentuk bank gampang, kayak bentuk apa namanya warung kopi misalnya kan. Jadi kita itu bangsa yang pemarah jadinya. Masyarakat kita itu masyarakat yang pemarah. Nah, bagaimana kondisi-kondisi masyarakat yang tidak wajar itu? Ya, dia juga berhak untuk hidup di bumi Indonesia ini. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Lah, kita punya MUI. Kenapa MUI tidak diturunkan untuk membangun kesadaran kalau itu dikatakan menyimpang misalnya? Lalu kalau dia diajak rekonsiliasi, diajak baik tidak mau, dia percaya dengan keyakinannya, ya biarkan saja. Oh, Nabi Muhammad aja tidak memaksa orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam kok, tidak, dibiarkan hidup. Kenapa atas otoritas apa kita ingin memaksa orang-orang Syiah itu misalnya untuk sama dengan keyakinan-keyakinan kita? Nggak boleh itu atas nama negara, dia tidak dibolehkan untuk memaksakan kehendak, misalnya semacam itu. Itulah. Jadi kajian-kajian semacam ini itu memang perlu dibarengi dengan bahan bacaan, analisa, dan bangunan kesadaran yang memadai. Sehingga kita itu kan bisa menelaahnya dengan lebih jernih. Saya kira itu, Reni. Oke, baik. Sangat luar biasa ini. Seluruh jawaban-jawaban dari narasumber kita ya pada sore hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri ya sesi tanya jawab pada sore ini, ada sedikit closing statement mungkin Pak dari Pak Despian sebelum kita di akhir acara. Saya kira teman-teman sekalian, hak asasi manusia itu adalah konsep-konsep yang universal dan genuine, yang bersifat spiritual transendental. Nah, yang ingin kita bumikan dalam konteks kehidupan bersama kita. Jadi agama juga menyebutkan itu. Maka kemudian dia tidak bisa dilihat dalam bingkai kehidupan yang pragmatis semata. Kalau ada masalah baru kita merespon. Tapi memang dia harus didesain sejak dini di dalam unit-unit keluarga. Ada orang tua yang bisa memberikan bekal, bimbingan, pembinaan, pendidikan kepada putra-putrinya di rumah. Sehingga putra-putrinya itu menjadi sosok yang matang sebagai anak, sebagai remaja. Dia memiliki paham dan wawasan, serta mulai mengintip kesadarannya akan hal-hal semacam itu. Dia tidak dengan mudah terjebak pada kompleksitas dan kompleksitas. Ya. Ada kompleks, ada konflik. Kompleksitas dan konfliksitas kehidupan yang
cenderung dipicu oleh paham-paham yang artifisial dan dangkal gitu. Lalu kemudian itu akan memudahkan kerja-kerja dunia pendidikan, karena dunia pendidikan menerima dalam tanda kutip barang jadi di sekolahnya. Dan dunia pendidikan bisa mengagregasikan nilai-nilai dimaksud sebagai alat bantu dari kerja-kerja rumah dan orang tuanya di rumah. Lalu kemudian dunia pendidikan menyerahkan apa yang mereka kerjakan itu ke dalam masyarakatnya, dan masyarakat itu adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengagregasikan apa yang diserahkan sekolah dan keluarga kepada mereka. Nah, ketiga unsur itu penting untuk memberikan kepastian bahwa proses pembudayaan HAM pada masyarakat bangsa kita itu berlangsung dengan baik gitu. Lalu kalau ketiganya belum ada, ya kita berupaya untuk membangun ketiganya. Kita berupaya untuk mengadakan ketiganya. Tapi ketiganya diadakan kalau kita sebagai individu itu bisa mengembangkan diri dan potensi kita mengarah pada kewajiban-kewajiban yang identik dengan ketiga aktor itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada narasumber kita, Bapak Dr. Despian Bandarsyah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bapak Despian Bandarsyah atas kesediaan waktu dan ilmunya ya kepada kita semua. Karena saya sangat menikmati ini walaupun sudah menjelang buka puasa ini. Jadi sedikit kesimpulan dari saya soal tema diskusi kita pada hari ini, pembudayaan HAM di rumah, sekolah, dan masyarakat. Poin intinya adalah 3 aktor yang menjadi penentu HAM ini bisa dijadikan atau membudaya di dalam kebudayaan kita itu adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan pendidikan menjadi akar yang kuat dalam menopang kekokohan dari nilai-nilai HAM dalam kebudayaan kita. Tentu pendidikan juga pendidikan yang memiliki nilai yang akan menjadi penopang dalam keberlangsungan pembudayaan HAM di dalam kebudayaan kita. Mungkin cukup saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Mengingatkan kembali untuk peserta untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan kegiatan diskusi bulanan dengan tema pembudayaan hak asasi manusia, rumah, sekolah, dan masyarakat ini dengan sangat lancar. Terima kasih banyak kepada narasumber, Pak Despian Bandarsyah, kepada moderator, serta para peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Pusdikhan UHAMKA. Semoga banyak ilmu yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada kegiatan Pusdikhan yang akan datang. Selamat menunaikan ibadah puasa, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dan Pak Despian, mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Silakan kepada peserta untuk menyalakan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta dan terima kasih banyak Pak Despian atas Saya pamit ya. materi yang tadi Ya disampaikan. Pak, terima kasih banyak Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.
Terima kasih banyak Pak Dispian. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada seluruh peserta